Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gery Adi Samudra dari program studi Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan kerja praktik saya pada PT Kansai Pen yang berjudul Studi Sistem Kerja Boiler Fire Tube di PT Kansai Prakarsa Coatings pada unit resin. Yang pertama ada latar belakang. Jadi PT Kansai Prakarsa Coatings memiliki unit produksi resin yang membutuhkan energi panas dalam proses produksinya. Energi tersebut disuplai oleh boiler fire tube sebagai bagian dari sistem utilitas yang berperan vital dalam menghasilkan uap bertekanan tinggi. Keandalan dan efisiensi boiler sangat memengaruhi kelancaran produksi, konsumsi energi, dan serta keselamatan kerja. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai sistem kerja, komponen-komponennya, dan perawatan boiler fire tube untuk memastikan operasional yang efisien dan aman di lingkungan industri. Lalu ada fokus dan ruang lingkup kerja praktik saya, yaitu kerja praktik ini difokuskan pada studi sistem kerja boiler fire tube UTL SB01 yang berada di unit utility PT Kansai Prakarsa Coatings dalam menunjang proses produksi resin. Lalu ruang lingkup kerja praktik meliputi pengamatan komponen utama boiler, alur sistem air umpan atau feed water system, lalu ada proses pembakaran dan perpindahan panas, serta sistem kontrol dan keselamatan operasional. Selain itu, kegiatan juga mencakup keterlibatan dalam perawatan preventif seperti pembersihan fire tube dan pemeriksaan rutin untuk memahami pengaruh perawatan terhadap efisiensi dan keandalan boiler tersebut. Berikutnya ada profil perusahaan. Jadi PT Kansai Prakarsa Coatings merupakan perusahaan manufaktur cat dan pelapis terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1977 dan merupakan bagian dari Kansai Pen, Jepang. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis cat dekoratif, cat industri, cat otomotif, serta pelapis khusus. Selain itu, PT Kansai Prakarsa Coatings juga memiliki unit produksi resin internal yang berperan penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi produk. Dengan dukungan teknologi global dan standar mutu internasional, perusahaan ini berkomitmen menghasilkan produk berkualitas tinggi serta ramah lingkungan. Lalu juga ada sejarah dari perusahaan PT Kansai ini. PT Kansai Prakarsa Coatings awalnya didirikan pada tahun 1977 dengan nama PT Dain Primapen. Lalu pada tahun 1996, perusahaan berganti nama menjadi PT Gajah Tunggal Prakarsa sebagai bagian dari pengembangan usaha dan restrukturisasi perusahaan. Perusahaan signifikan terjadi pada tahun 2012 ketika perusahaan resmi menjadi PT Kansai Prakarsa Coatings, menegaskan posisinya sebagai bagian dari Kansai Pen Group Jepang. Hingga saat ini perusahaan tersebut berkembang dengan fasilitas produksi di berbagai wilayah Indonesia, serta memiliki unit produksi resin internal untuk mendukung kualitas dan daya saing produk. Nah, selanjutnya ada metode pelaksanaan kerja praktik. Metode pelaksanaan kerja praktik dilakukan melalui observasi langsung terhadap sistem kerja mesin utilities, khususnya pada boiler fire tube UTL SB01 di unit resin PT Kansai Prakarsa Coatings. Selain itu, mahasiswa juga terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional dan perawatan preventif. Contohnya seperti pemeriksaan rutin, pembersihan fire tube, serta pengamatan sistem pengolahan air atau bisa disebut water treatment.
Metode lain yang digunakan adalah studi dokumentasi dan diskusi dengan operator serta teknisi, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip kerja, fungsi komponen, dan aspek dalam keselamatan operasional boiler tersebut. Lalu ada deskripsi umum boiler fire tube. Boiler merupakan peralatan vital industri yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan sebagai sumber energi panas. Lalu uap itu digunakan secara luas pada berbagai sektor industri karena bersifat efisien sebagai media penghantar panas dan mudah dikendalikan tekanannya. Nah, ini ada gambar boiler fire tube yang ada pada PT Kansai Prakarsa Pen. Apa itu boiler fire tube? Nah, boiler fire tube merupakan jenis boiler di mana gas panas hasil pembakaran mengalir di dalam pipa-pipa api yang dikelilingi oleh air. Panas dari gas pembakaran berpindah ke air hingga menghasilkan uap bertekanan yang digunakan dalam proses produksi resin. Lalu ada berikutnya prinsip kerja boiler fire tube. Proses kerja boiler dimulai dari pengolahan air umpan. Kemudian air dipanaskan melalui proses pembakaran di furnace. Panas berpindah melalui pipa api secara radiasi dan konveksi hingga air berubah menjadi uap. Nah, uap yang terbentuk dikumpulkan dan dialirkan ke sistem distribusi sesuai kebutuhan produksi. Nah, ini contohnya, contohnya bisa dilihat di gambar ini. Nah, berikutnya ada komponen utama pada boiler fire tube. Yang pertama ada sel atau drum boiler. Nah, eh, atau badan silinder eksternal utama yang menjadi kerangka dari keseluruhan unit boiler. Nah, jadi drum boiler atau sel itu yang kerangkanya ini yang bodi luarnya. Lalu juga ada tungku bakar atau chamber ini yang dipanah. Nah, chamber adalah pipa berdiameter paling besar yang umumnya terletak di bagian bawah sel. Ini merupakan titik awal dari jalur gas, panas, dan area di mana proses pembakaran berlangsung. Lalu berikutnya ada pipa pipa api atau fire tube. Ini yang lingkaran kecil-kecil ini. Pipa api adalah serangkaian pipa berdiameter lebih kecil yang berfungsi sebagai saluran bagi gas panas untuk melakukan perjalanan dari ujung furnace menuju cerobong asap. Nah, fungsi dari pipa api yaitu sebagai pindahan panas konveksi, juga sebagai optimalisasi ekstraksi panas. Lalu ada tube, tube sheet atau plat pipa. Nah, plat pipa itu yang ini nih. Nah, tube sheet adalah plat baja datar dan tebal yang dilas di kedua ujung sel. Plat ini memiliki lubang resi untuk tempat pemasangan furnace dan semua pipa api. Ini berfungsi sebagai pemegang kedua ujung pipa api dan furnace dengan kokoh pada posisinya. Lalu ada burner. Ini burner. Burner adalah perangkat yang terpasang di ujung furnace dan memiliki fungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara dalam perbandingan yang tepat dan menyulutnya untuk menciptakan pembakaran yang stabil dan efisien. Burner juga menghasilkan api dan gas panas yang menjadi sumber energi utama pada boiler. Pengaturan burner sangat memengaruhi efisiensi dan emisi pada boiler. Lalu komponen berikutnya ada smoke box atau cerobong asap. Nah, cerobong asap bekerja sebagai satu sistem pembuangan akhir pada boiler. Setelah gas panas selesai mentransfer sebagian besar energinya melalui pipa-pipa api, gas tersebut akan terkumpul di dalam smoke box yang terletak di ujung boiler.
yang berfungsi sebagai kolektor atau ruang transisi sebelum gas dibuang. Untuk keperluan perawatan, smokebox dilengkapi dengan pintu akses yang memudahkan pembersihan jelaga dari ujung pipa api. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Lalu komponen berikutnya ada steam valve, ya, adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mengkontrol, mengisolasi atau menutup dan melepaskan aliran uap dari boiler ke sistem perpipaan. Lalu komponen berikutnya ada safety valve. Nah, safety valve merupakan komponen keselamatan yang paling penting pada boiler. Jadi katup ini akan terbuka secara otomatis jika tekanan di dalam boiler melebihi batas aman yang ditentukan, sehingga membuang kelebihan tekanan uap dan dapat mencegah terjadinya ledakan. Lalu ada pressure gauge atau alat ukur tekanan. Jadi alat ini menunjukkan tekanan kerja uap di dalam boiler secara real time. Nah, operator menggunakan alat ini untuk memantau apakah boiler tersebut beroperasi pada tekanan yang diinginkan. Nah, lalu berikutnya ada gelas penduga. Nah, gelas ini eh, berperan sangat penting dalam memantau level air. Jadi kita memantau isi air yang ada pada boiler lewat gelas penduga ini. Lalu berikutnya ada katup blowdown. Nah, katup yang dipasang pada titik terendah dari sel boiler berfungsi untuk mengeluarkan sebagian kecil air boiler secara periodik, yang bertujuan untuk mengkontrol kualitas air di dalam boiler dengan membuang endapan padat yang terakumulasi di dasar dan mengurangi konsentrasi total padatan terlarut atau TDS, untuk mencegah pembentukan kerak, korosi, dan foaming pada dalam boiler. Nah, komponen berikutnya ada manhole. Jadi itu tempat masuknya teknisi untuk masuk ke dalam boiler. Biasanya digunakan pada saat melakukan pembersihan atau perbaikan. Lalu juga ada panel kontrol. Nah, panel ini berfungsi untuk mengontrol boiler tersebut. Selain mengontrol juga berfungsi untuk menyalakan ataupun mematikan boiler tersebut. Nah, komponen berikutnya ada feed water tank. Ini termasuk ke water treatment. Jadi feed water tank, boiler mengambil air dari feed water tank ini. Lalu ada deaerator dari feed water tank. Boiler, airnya masuk ke deaerator, dipanaskan sedikit di deaerator. Lalu dari deaerator lewat pompa air umpan ini untuk masuk ke dalam boilernya tersebut. Nah, di sini juga ada chemical tank. Chemical tank ini untuk water treatment itu. Di sini jadi ada obat yang diberikan untuk memantau pH air boiler. Karena boiler tidak bisa menggunakan sembarangan air. Jadi air yang sebelum masuk pada boiler diperiksa dulu pH-nya sesuai dengan keinginan atau tidak. Kalau tidak sesuai, bahaya karena dapat menyebabkan korosi. Lalu ada water softener tank. Nah, berikutnya ada kegiatan preventive maintenance dan kegiatan corrective maintenance. Preventive maintenance pada boiler dilakukan secara berkala, meliputi pemeriksaan kondisi komponen, pembersihan fire tube dari jelaga, pengecekan level air dan tekanan, serta pengawasan kualitas air umpan. Perawatan rutin ini bertujuan mencegah kerusakan dan menjaga efisiensi pindahan panas. Corrective maintenance dilakukan ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada boiler.
Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi sumber masalah, pembongkaran komponen yang mengalami kerusakan, serta penggantian komponen yang tidak layak pakai. Nah, tujuan corrective maintenance adalah memulihkan fungsi boiler agar dapat beroperasi kembali secara normal, efisiensi, dan aman. Nah, lalu ada hasil pengamatan sistem boiler. Jadi, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kebersihan fire tube dan kualitas air umpan sangat memengaruhi kinerja boiler. Penumpukan jelaga atau kerak dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas serta meningkatkan konsumsi bahan bakar, jadi boros. Dengan adanya perawatan rutin, kinerja boiler dapat dipertahankan dengan baik. Nah, lalu ada pembahasan hasil kerja praktik. Berdasarkan kerja praktik yang dilakukan, sistem kerja boiler fire tube merupakan siklus terintegrasi yang memerlukan pengawasan dan perawatan berkelanjutan. Jadi penerapan perawatan preventif terbukti berperan penting dalam menjaga keandalan, efisiensi, dan keselamatan operasional boiler di lingkungan industri. Sekian, terima kasih dari presentasi laporan kerja praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.